indera kulit, ya, indera perasa, ini bisa disihir oleh bangsa jin dengan sihir khoyali, dan tentunya ini ada sebabnya kenapa ada orang-orang yang bisa terkena sihir ini. Secara umum karena bentengnya lemah. Kalau secara khusus Allah sengaja Allah mengizinkan Nabiullah Musa alaihi salam bisa terkena sihir khoyali, sihir yang jenis hayalan ini. Nanti kapan-kapan kita ceritakan kisahnya, ya. Ketika kita bahas tentang sihir dan tentang ruqyah, ya. Nah, intinya kemungkinan pertama jika seseorang itu disihir indera mata, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Telinga, dia mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Hidung, dia mencium sesuatu, entah mencium bau menyan, bau wangi, bau busuk, atau bau parfum atau apapun, terserah keinginan jin itu tadi. Ya, tadi melihat sesuatu main di Teluk Penyu, melihat ada kereta kudanya ada 6, ada size-nya, kemudian ada di kereta itu ada perempuan pakai kemben ijo-ijo, wow, langsung kanjeng nyanyi, wow. Langsung sujud. Nek nang masjid ora sujud, tapi nek nang kana malah sujud. Atau apa ini? Kulit, ya, bulu kuduk, dia merinding. Padahal tidak ada AC, tidak ada angin, kok merinding. Nah, berarti itu diantara bentuk sihir. Atau hati deg-degan, takut, khawatir, yang tidak ada sebabnya. Nah, itu adalah bentuk sihir khoyali yang dilakukan oleh bangsa jin kepada manusia. Dan banyak kasus-kasus seperti ini adalah kasus anak indigo. Dan sebab yang paling banyak adalah dari jin nasab, ya. Nah, kalau begini itu tidak batal syahadatnya, karena itu bukan wujud asli bangsa jin. Jelas ya Pak nggih? Kemungkinan kedua yang dia lihat adalah nopo? Wujud bangsa jin yang dia sudah berubah bentuk kepada bentuk yang lain. Bahkan biiznillah, dengan izin Allah, ya, bangsa jin ini dengan kekuatan sihir mereka tidak hanya menyihir manusia, tetapi bisa masuk ke dalam alam manusia. Ke dalam alam manusia. Bisa berubah wujud tadi menjadi hewan-hewan, ya, ular, kemudian keledai, kuda, unta, anjing, kalajengking, burung hantu, atau hewan-hewan pokoknya yang menakutkan. Dan seringkali malam hari, ya. Atau bahkan berubah wujud menjadi manusia. Dan ini sering di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak kisah. Ada kisah dari semenjak Nabi di Mekah. Itu kisah ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang Quraisy sedang membuat strategi untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Darun Nadwah. Datang iblis dalam bentuk Syekh Najd, Syekh dari Najd, orang tua dari kota Najd. Dan di zaman itu kota Najd ini terkenal dengan kota orang-orang yang bijaksana. Maka ketika itu iblis memanfaatkan momen ini, dia nyamar jadi Syekh Najd, yang ngaku dari Najd. Akhirnya orang-orang Quraisy langsung nerima dan diizinkan masuk. Oh, karena ini dari Najd, orang yang bijaksana. Akhirnya setan ini yang dalam bentuk orang tua tadi yang mengusulkan untuk apa? Membunuh Nabi dengan cara setiap klan, setiap keluarga besar dari suku Quraisy ngirim satu orang untuk bunuh
Muhammad SAW dalam satu tikaman secara berbarengan, sehingga menyulitkan bagi Bani Hashim untuk menuntut balas. Itu usulan dari syaitan. Dan juga ya, ketika perang Badar, ini iblisnya nih, berarti iblisnya ini yang nyamar menjadi Suraqah bin Malik. Jadi tadi itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipegang. Bahkan Suraqah bin Malik dalam kisah perang Badar tadi bisa dipegang dan menjanjikan akan membantu orang-orang Quraisy untuk melawan kaum muslimin. Namun ketika malaikat Jibril alaihissalam turun bersama pasukan para malaikat, ya, iblis dalam bentuk Suraqah bin Malik ini kabur, lari ke Laut Merah, lari ke Laut Merah. Ada kisah lagi jin yang menyamar jadi laki-laki yang mencuri harta zakat yang dijaga sahabat Abu Hurairah, hadisnya sahih. Ada lagi jin yang berubah wujud menjadi laki-laki dalam kisah perang Khandaq, kemudian ditombak oleh sahabat tadi yang baru menikah, dikira sudah mati, didekati tombaknya akan diambil, ternyata ularnya bangun kemudian melilit, akhirnya ya dua-duanya mati. Para sahabat mengatakan, kami tidak tahu mana yang mati duluan, sahabat kami ataukah ular tersebut. Nah, itu nyamar beneran dalam bentuk ular. Dan kisah-kisah yang lain. Nah, dari berbagai kisah ini para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa disimpulkan bangsa jin itu bisa masuk ke dalam alam manusia, bisa berubah bentuk. Bukan karena mereka sakti, bukan karena mereka hebat, tapi karena Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Jadi yang hebat, yang kuat sinten, Pak? Allah, bukan bangsa jin, bukan niku. Nah, ketika sampai sini wonten gambaran nggih. Ketika bangsa jin itu masuk ke dalam alam manusia, justru itu adalah kondisi yang paling lemahnya jin. Kondisi paling lemahnya jin. Kenapa? Bukan alamnya. Manusia sehebat apapun kalau renang di laut, apalagi yang arusnya kencang, mau kuat berapa lama tanpa tabung oksigen? 5 menit sudah hebat. Coba panjenengan tahan napas, Pak. Ya, mau berapa menit? Enggak sanggup. Apalagi semakin ke bawah tekanan semakin besar. Gendang telinga bisa pecah. Ya, enggak bisa tahan lama. Sekuat apapun manusia. Apalagi gelut dengan ikan hiu, yo kalah. Nggih mboten? Nah, tapi kalau ikan hiunya naik ke darat, hiu yang paling ganas hiu nopo, Pak? Hiu putih atau hiu nopo? Nah, hiu paling hebat pun kalau naik ke darat berantem sama anak kecil, yang menang siapa, Pak? Anak kecil. Jadi lawan anak kecil saja kalah hiu itu. Kenapa? Bukan alamnya. Bukan alamnya. Jadi kalau ada jin muncul ke alam manusia, cekel watu, Pak, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bandemakan melayu niku, Pak. Tapi kalau kita takut, oh jinnya tambah kuat. Dan itu tidak akan lama. Tidak akan lama niku. Nah, bedanya apa kalau kita bisa membedakan itu sihir atau itu nyata? Tinggal dilihat. Yang melihat itu siapa dan berapa yang melihat. Kalau misalkan kita lagi duduk banyak begini, ya, bel jenengan krungu bel, berarti ini nyata nggih belnya nggih. alam nyata nih nggih. Mbok nek krungu bele sih wong siji tok. Bersambung berarti tutukaken no nggih. Kalau kita lagi duduk bareng begini, kita semua lihat ada anak kecil lompat-lompat di sini. Kita semua melihat, oh berarti dia masuk alam kita. Karena bisa ditangkap oleh indera kita.
bahkan bisa ditangkap oleh kamera. Tapi kalau ada banyak orang yang lihat atau yang dengar, kok cuma satu orang dok atau dua orang, nah maka itu indikasi orang itu yang disihir, sihir matanya atau telinganya, sehingga melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dilihat atau didengar oleh orang lain.